Oke, sekarang bagaimana menentukan kriteria eligibility? Kriteria eligibility ini adalah eh, apa? Kriteria yang kita definisikan sendiri, kita buat untuk menentukan penelitian-penelitian mana saja yang akan kita masukkan dalam review kita. Tadi seperti yang pertama tadi Bu Agustina bilang bahwa di reviewnya ada 900, sebelumnya ada 900 penelitian yang didapatkan dari searching, tetapi hanya sekitar 12 yang diikutkan dalam review. Nah, itu karena membuat review itu sebelumnya sudah membuat kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Yang pembuatannya ini adalah didasarkan pada komponen-komponen PICO tadi, ditambah study design yang ingin kita masukkan dalam penelitian kita. Kalau saya hanya ingin membuat review tentang RCT, nah nanti ada filternya namanya, gitu adalah saya hanya memasukkan penelitian-penelitian yang RCT saja. Oke, next. Kita mulai dengan P, populasi atau patient atau problem. Harus kita definisikan secara jelas. Populasi saya ini apa? Misalnya tadi obesitas, pengaruh culture pada obesitas. Apakah ini obesitas pada anak-anak, obesitas pada dewasa, atau obesitas secara keseluruhan? Dan ada dua hal yang harus kita pertimbangkan, yaitu health condition. Obesitas ini mendiagnosisnya itu kriterianya berdasarkan apa? Apakah memakai kriterianya CDC atau memakai kriterianya WHO misalnya? Kemudian apakah dia memakai berat badan berdasarkan tinggi badan atau dia memakai BMI, dan juga siapa yang menentukan ini, itu ditulis dulu di kriteria kita. Saya hanya ingin memasukkan review penelitian-penelitian dalam review saya yang obesitasnya itu berdasarkan kriteria dari CDC misalnya. Atau saya akan memasukkan obesitas, penelitian tentang obesitas yang diagnosisnya adalah baik dari CDC, baik dari WHO, atau tidak jelas. Jadi semua saya masukkan saja. Jadi everything yang membahas tentang obesitas saya masukkan. Kemudian populasi dan settingnya itu juga dijelaskan. Ini tadi sudah saya sampaikan, dewasa saja, anak saja, atau semuanya. Kemudian settingnya, apakah saya akan memasukkan penelitian-penelitian yang hospital based study saja, atau saya population based study, atau dua-duanya. Nah, itu terserah per review, terserah reviewernya, nggak ada aturannya. Karena yang ingin saya lihat memang secara luas misalnya, atau yang ingin saya lihat secara sempit. Mungkin saran saya, pertama kita lihat secara luas dulu. Seberapa banyak sih nanti yang akan kita dapatkan dari situ. Kalau hasilnya banyak sekali, gitu, ternyata sampai ratusan ribu, gitu, kita persempit saja deh, gitu. Saya mau populasinya ini di hospital base saja settingnya, gitu. Saya mau populasinya di dewasa saja, gitu. Kalau misalnya itu terlalu banyak, atau jadi dua review, bagaimana di dewasa, bagaimana di anak. Jadi tidak dijadikan satu. Kalau dijadikan satu nanti kita mensintesisnya agak kesulitan. Kemudian populasi ini kalau misalnya kita ingin mengeksklusikan obesitas, ini hanya obesitas tanpa penyakit penyerta gitu. Itu juga harus kita sampaikan kenapa kok saya mengeksklusikan populasi orang-orang dengan mempunyai penyakit penyerta itu. Saya ekskludkan. Saya hanya ingin melihat obesitas pada populasi yang tanpa penyakit itu seberapa tingginya. Jadi sebenarnya kalau kita sudah masuk ke dalam topik itu, membaca banyak, ini nanti akan banyak subgroup analisis yang kita mainkan gitu ya. Jadi itu kalau sudah di situ udah senang, nanti kita bisa bermain-main dengan data, bermain-main dengan artikel untuk menganalisis banyak sekali saya kira tentang obesitas itu. Oke, slide selanjutnya yaitu masih tentang
populasi ini sama, ini penjelasannya mengapa kita harus mendefinkan secara apakah saya hanya ingin pada anak-anak saja, apakah saya hanya ingin pada orang-orang yang pendidikannya tinggi, apa saya ingin yang sosial ekonomi rendah, bagaimana obesitas itu why-nya ya karena ada different prevalence and different and special conditions, kemudian juga bagaimana outcome-nya itu nanti penting, ternyata pada sosial ekonomi rendah itu obesitas itu tinggi. Itu kan menarik. Mengapa gitu? Apakah karena mereka tidak punya dana untuk melakukan olahraga, untuk fitness gitu? Mereka nggak makan tapi nggak pernah olahraga kok bisa gemuk misalnya seperti itu. Ya, slide. Sekarang intervensi. Intervensi ini utamanya yang terkait dengan RCT. Itu kita harus mendefinisikannya secara mendetail ya. Jadi kita misalnya tadi pemberian antibiotik. Antibiotiknya itu jelasin antibiotik yang apa, golongan penisilin atau golongan cefalosporin saja. Kemudian dosisnya bagaimana, cara pemberiannya apakah saya mau melihat yang per oral atau intravena, kapan pemberiannya, frekuensinya dan lamanya, alat-alatnya, siapa yang melakukan intervensi ini dan sebagainya. Itu kita tulis di kriteria inklusi. Jadi saya hanya ingin melihat tadi pengaruh kultur ya. Kalau kultur terhadap obesitas. Kalau kultur mungkin di sini perlu didefinisikan formulasi kultur itu adalah kultur makan saja gitu. Atau kultur tentang bagaimana tatanan di keluarga. Itu saya memasukkan kultur, segala macam kultur, kebudayaan di suatu daerah, atau hanya kultur yang berkaitan dengan makan, atau kultur yang berkaitan dengan nilai orang di dalam suatu keluarga, misalnya seperti itu. Itu kita tuliskan. Saya hanya mau memasukkan ini atau saya masukkan semuanya. Oke, slide. Lokasinya ini sudah jelas tadi, misalnya apakah dia ingin di semua tempat atau kita hanya ingin di tempat-tempat yang hospital base saja, population base saja, di negara berkembang saja, di semua negara, Southeast Asia region saja dan sebagainya. Oke, jadi kita tentukan yang mau saya review itu yang mana. Yang saran saya tadi pertama cobalah secara global dulu. Tapi kalau banyak sekali datanya, kita breakdown saja. Mungkin nanti ke arah yang lebih sempit skopnya. Oke, slide. Pembandingnya itu mungkin juga harus kita kita uraikan secara lengkap. Ini sama dengan intervensi. Ini harus kita detailkan as detail as possible. Gitu ya, jadinya intervensinya saya juga hanya ingin sama-sama antibiotik yang diberikan per oral, atau saya mau yang intervensinya placebo saja. Tetapi biasanya comparison ini nanti kalau untuk untuk searching itu tidak kita pakai karena penelitian itu pembandingnya sangat bervariasi. Jadi sayang kalau kita hanya mengkhususkan, saya mau melihat penelitian tentang pengaruh kultur terhadap obesitas, yaitu dibandingkan dengan yang tidak punya kultur misalnya. Itu memang agak aneh nih contohnya. Tapi untuk comparisonnya ini, untuk kriteria inklusi dan eksklusinya boleh kita pakai ini nanti. Saya kalau yang comparisonnya tidak placebo atau yang comparisonnya bukan obat standar, saya eksklusikan, silahkan saja. Tapi untuk searchingnya nanti biasanya tidak kita pakai. Ya. Kemudian outcomes ini juga sama dengan comparison, dia jarang dipakai sebagai bagian dari kriteria inklusi atau eksklusinya, karena nanti kadang-kadang outcome yang akan kita lihat, misalnya contoh mudahnya tadi antibiotik untuk common cold pada anak, itu saya mau melihat tentang
duration of fever. Kalau masih ingat tadi tentang outcome-nya, lama demamnya bagaimana. Mungkin ada penelitian yang tujuan utamanya itu sebenarnya tidak melihat duration of fever-nya, tapi dia ingin melihat berapa lama kesembuhannya. Tapi di dalam artikel tersebut, di dalam penelitian tersebut, sebenarnya ada dia membahas juga duration of fever-nya walaupun bukan sebagai tujuan utamanya. Kalau outcome ini kita masukkan ke dalam kriteria eligibility dan outcome-nya ini adalah hanya kita fokuskan the main outcome-nya saja, nanti akan banyak penelitian-penelitian yang lolos, tidak masuk karena dia bukan tujuan utamanya untuk melihat lama demamnya, dia melihat lama sakitnya. Padahal penelitian itu juga punya data tentang lama demam yang bisa kita ambil datanya. Jadi data outcome itu tidak harus selalu sebagai the main outcome. Ya. Oke, slide berikutnya. Kita juga harus memprioritaskan outcome. Primary outcome biasanya di Cochrane itu maksimal hanya 3. Kemudian secondary outcome itu adalah outcome yang bukan masuk di primary outcome. Jadi misalnya dia bagaimana proses outcomes-nya ini menjelaskan efeknya dan sebagainya. Dari primary outcomes dan secondary outcomes itu nanti kalau misalnya dia ada banyak sekali, itu kita buat the main outcomes-nya sajalah di review ini. Saya pengennya hanya melihat baik main outcomes itu gabungan dari primary dan secondary outcomes. Maksimumnya hanya boleh 7. Kita fokuskan pada hal-hal yang penting untuk membantu kita dalam membuat suatu keputusan dari hasil penelitian kita ini nanti. Kemudian ini juga didasarkan dari hasil analisis dan ringkasan. Misalnya yang melihat efek kultur pada obesitas tadi itu ada dari yang melihat kultur makan, misalnya kultur makan terhadap obesitas itu penelitiannya hanya ada 1 misalnya, sedangkan yang lainnya lebih banyak lagi. Mungkin kita pilih yang penelitiannya lebih banyak. Pertimbangannya bisa karena jumlahnya. Tetapi karena obesitas ini berhubungan dengan makan, walaupun penelitiannya cuma 1, itu saya juga memasukkan dia sebagai the main outcome gitu. Jadi tidak ada aturan hitam putih di sini, tergantung dari tujuan penelitian, konteks penelitian kita itu apa, kemudian tujuan penelitiannya itu juga apa. Ini diserahkan kepada reviewernya untuk memilih sendiri outcomes apa yang akan nantinya dituliskan dalam hasil review ini. Dan ini diberi batasan supaya tidak merepotkan kita sendiri gitu. Semuanya mau kita cover itu ya kegedean ya kurang cagak, mungkin nanti kita banyak sekali keinginan tetapi tenaganya dan waktunya sangat terbatas, malah nanti tidak selesai-selesai. Oke, slide selanjutnya. Beberapa tipe outcomes itu di Cochrane itu sudah ada ada referensinya. Kalau Bapak Ibu ingin melihat tipe-tipe outcomes di Cochrane, bisa dilihat di website itu www.cochrane.org dan seterusnya. Slide. Selanjutnya untuk kriteria eligibility ini, PICO tadi sudah, dan kalau Bapak Ibu masih ingat tadi saya sampaikan, biasanya juga study desainnya disebutkan. Kalau di Cochrane dia mostly randomized control trial, tetapi kadang-kadang kita menggunakan juga quasi randomized control trial kalau misalnya memang benar-benar penelitian ini sulit untuk dilakukan suatu RCT. Nah, kalau Anda mau melakukan yang diagnostic test ya kita filter nanti kriterianya adalah hanya penelitian-penelitian uji diagnostik. Kalau tentang efek kultur tadi mungkin itu juga penelitian-penelitian yang observasional, penelitian cross-sectional melihat atau ya cross-sectional saja kita melihat bagaimana suatu kultur itu berpengaruh terhadap obesitas di satu daerah dan di daerah yang lain beda kulturnya bagaimana.
Karena kalau dilakukan RCT saya kira tidak mungkin. Ini ada dikasih kultur makan yang begini, yang ini dikasih kultur makan yang berbeda, itu enggak. Tapi kita mengobservasi saja. Kultur di daerah Jawa dan kultur di daerah Sumatera, ada enggak perbedaannya dengan obesitas? Itu bisa sebagai pembandingnya. Ya, slide. Ini khusus untuk Cochrane. Ya, kalau kita mau memasukkan di review Cochrane itu kita mau memasukkan penelitian-penelitian yang bukan randomized control trial, ini harus dengan persetujuan dari CRG tadi. Jadi kalau kita sudah searching, kita tidak ketemu RCT, ini kita laporkan ke CRG, saya mau memasukkan ini. Gitu. Jadi dengan alasan yang jelas, misalnya karena tidak mungkin dilakukan RCT. Seperti tadi, pengaruh kultur pada obesitas saya tidak mungkin, atau penelitian-penelitian dimanapun tidak mungkin melakukan RCT untuk memberikan kultur makan yang begini dan kultur makan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu ingat, RCT itu kan esensinya dia harus ada blinding juga, harus ada poin random alokasi, bahwa setiap subjek itu mendapatkan kesempatan yang sama, apakah dia akan masuk dalam kelompok kontrol atau kelompok perlakuan. Dan saya kira untuk memberikan intervensi kultur ini tidak mungkin untuk kita lakukan suatu uji klinis acak terkendali atau RCT. Kemudian mungkin juga dari kita ingin melihat adverse event dari intervensi ini yang tidak bisa kita lihat secara dengan randomized control trial. Jadi alasan yang kita sampaikan itu tidak hanya karena RCT-nya tidak tersedia, tapi karena memang penelitian ini tidak mungkin dilakukan dengan uji desain penelitian RCT. Ya, next. Nah, sekarang bagaimana untuk title-nya? Ini tambahan saja, tidak fokus untuk sistematik review Bapak Ibu di tinjauan pustaka tesis di Cochrane itu. Kita mempunyai standar formatnya, gampang standarnya itu intervention for issues. Jadi contohnya antibiotik untuk bronkitis akut. Kemudian atau intervensi komunitas secara luas untuk meningkatkan aktivitas fisik. Gitu. Jadi simple but cheap gitu. Jadi eye catching gitu. Jadi tidak terlalu panjang. Tetapi bisa juga kalau yang agak panjang lebih spesifik kita memspesifikasi intervensinya itu, membandingkan antara terapi yang immediate, yang segera, dan yang tertunda untuk CA cervix misalnya. Kemudian ada juga yang karena dia lebih spesifik untuk populasi tertentu. Yang kedua itu adalah inhalasi nitric oxide untuk gagal napas pada bayi-bayi preterm. Dan selanjutnya yang ketiga itu pulvensin untuk prevention. Jadi tidak semuanya itu pada Cochrane itu adalah intervensi pengobatan. Ya, ini hanya untuk pengetahuan. Jadi take home message-nya itu kita kalau mau membuat review, kalau yang belum mempunyai judul review atau mungkin judul penelitian, itu kita harus memikirkan secara hati-hati, secara teliti, jangan gerusah-gerusuh, jangan kemurungsung selak pengen bikin gitu. Tapi perencanaan yang baik itu akan memudahkan hidup kita di kemudian hari. Dibandingkan kalau kita sekarang gerusah-gerusuh nanti ke belakang itu malah loh, kok ini kemarin tidak saya lihat ya loh, kok ini kok belum tercover ya gitu. Ya, jadi PICO itu penting untuk menentukan pertanyaan penelitian kita untuk proyek doktor kita, penting untuk melakukan review untuk tinjauan pustakanya, dan penting juga nanti untuk melakukan literatur searching. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya tak minum dulu. Pagi Bu Dia, silahkan. Kita memang saya memang belum
fokus betul apa sih supaya saya juga nggak gerusa-gerusu tadi. Apa sih yang akan menjadi pertanyaan saya untuk penelitian nanti? Yang pertama, kemarin dari pelajaran-pelajaran yang kemarin, saya harus banyak membaca tentang sistematika review supaya saya bisa menentukan kira-kira topik apa sih yang akan saya topiknya saja yang akan saya pakai untuk dasar membuat judul penelitian. Kemudian kalau saya tadi melihat bagaimana cara-cara pelajaran yang dari dokter tadi, langkah-langkah untuk membuat sistematika review, itu berarti ketika kita sudah membaca sistematika review, kemudian menentukan topiknya, kita akan membaca mungkin penelitian-penelitian lagi dan kita membuat sistematika reviewnya. Apakah seperti itu? Kemudian yang dimaksud dengan membuat pertanyaan review dengan Pico tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk kita menolong kita untuk membantu apa sih yang diinginkan dalam penelitian itu. Apakah begitu? Mungkin saya mohon dijelaskan ulang karena itu yang saya juga agak ini nih. Pertanyaan review sama kalau pertanyaan penelitian itu adalah pertanyaan penelitian sebelumnya, apakah begitu? Kalau pertanyaan review itu pertanyaan yang berhubungan dengan topik penelitian kita nanti dengan memakai Pico tadi. Begitu, Dok, mohon dijelaskan. Terima kasih. Bu Dia, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik dan sangat membumi gitu. Kekhawatiran saya juga seperti ini, mungkin agak membingungkan kan, ada pertanyaan penelitian dan ada pertanyaan review. Jadi gini, Bu Diah kan belum mempunyai topik yang pasti untuk judul penelitian. Langkah pertama untuk melakukan program doktoral ini itu adalah mempunyai pertanyaan penelitian dulu. Pertanyaan penelitiannya ini yang mencarinya bermacam-macam. Bisa lewat wangsit, bisa dengan bertanya ke pembimbingnya, atau bisa kita mencari sendiri dengan membaca, searching, baik itu yang dibaca systematic review atau bukan systematic review, penelitian-penelitian tunggal, atau pengamatan di mana. Jadi ini langkah yang cukup krusial dan menurut saya juga membutuhkan usaha yang tidak mudah untuk mencari itu penelitian. Dan disinilah nilai seorang S3, seorang doktor itu mampu mencari pertanyaan penelitian yang ada novelty-nya juga. Itu memang tidak mudah, tidak bisa dalam sehari dua hari kita dapatkan. Dan jangan khawatir, lama itu biasa mencari pertanyaan penelitian yang lama dan jangan gerusa-gerusu. Tadi saya sarankan lagi jangan gerusa-gerusu hanya ingin segera ujian proposal gitu. Ya. Oke, jadi pertama kita punya pertanyaan penelitian dulu. Pertanyaan penelitian ini untuk nanti kan ada research problemnya. Itu mudahnya kita breakdown dengan Pico. Setelah saya punya topik apa gitu. Topiknya tadi saya contohkan yang kultur untuk obesitas. Bagaimana pengaruh kultur terhadap obesitas. Itu saya bikin Pico-nya dulu, Bu. Pico untuk pertanyaan penelitian. Jadi pertanyaan penelitian ini adalah proyek besar dari S3 saya. Ya, saya bikin Pico. Kemudian setelah mempunyai pertanyaan penelitian ini kan kita membuat pendahuluan. Latar belakang kenapa penelitian ini penting, bagaimana permasalahan-permasalahan tentang obesitas, bagaimana kultur yang berbeda-beda di Indonesia antara satu suku dengan suku yang lainnya dan apakah ada pengaruh kultur terhadap obesitas itu di bab satunya. Dan itu untuk membuatnya tentunya kita harus membaca literatur-literatur yang sudah ada. Cara membuatnya itu kita tulis konsep-konsepnya dulu di masing-masing subjudul-subjudulnya itu. Jadi kita nanti bisa ada benang merahnya. Jangan hanya asal nulis satu paragraf yang melompat-lompat. Jadi kita tulis paragraf pertama, paragraf 1, 2, 3 itu nanti tentang burden of obesity misalnya.
Paragraf yang kedua menunjukkan bagaimana kultur itu ada di dalam suatu kehidupan, kemudian bermacam-macam kultur yang ada di masyarakat, bahwa ada kultur tentang tatanan keluarga, kultur tentang cara pemberian makan dan sebagainya. Kemudian baru yang ketiga saya ingin melihat pengaruh kultur terhadap obesitas itu. Penelitian-penelitian yang sudah dilakukan bilang apa? Adakah penelitian sebelumnya? Kalau ada, penelitian yang sebelumnya bilang apa? Kalau tidak ada, oh berarti pernah diteliti. Jadi saya lakukan penelitian ini. Nah, penelitian-penelitian sebelumnya bilang apa itu? Kalau di bab 1, kita nulisnya jangan panjang lebar, secara singkat saja. Nanti kita uraikan di bab 2. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Jadi sudah saya sampaikan di paling depan salah satu contoh tinjauan pustaka. Di obesitas, pengaruh kultur terhadap obesitas ini nanti juga bisa kita sama, urutannya sama dengan di pendahuluan. Pertama saya ingin melihat epidemiologi burden of obesity. Yang kedua saya ingin melihat teori tentang kultur, nanti di breakdown kultur itu apa saja. Yang ketiga saya ingin melihat pengaruh kultur terhadap obesitas. Nah, pertanyaan review itu kita buat pada waktu kita melakukan literatur review atau tinjauan pustaka di bab 2 ini, Bu. Jadi pada waktu saya ingin membuat pengaruh teori atau tulisan tinjauan pustaka tentang pengaruh kultur terhadap obesitas, ini akan lebih bagus, akan lebih berkualitas kalau seorang dokter itu membuatnya tulisan ini dengan pendekatan sistematik review. Jadi caranya kita buat pertanyaan review dulu tentang kultur terhadap obesitas, pengaruh kultur terhadap obesitas, pikonya bagaimana. Setelah itu kita searching, kemudian kita tentukan kriteria inklusi eksklusinya, kita pilih artikel-artikelnya, kita rangkum. Nanti diajari bagaimana cara merangkum hasil penelitian itu. Tidak usah kita bikin meta-analisis, kita bikin systematic review saja. Dalam satu penelitian besar S3, ini mungkin akan ada beberapa pertanyaan review di bab 2-nya. Tadi kan yang pengaruh kultur terhadap obesitas itu hanya satu subtopik. Kemudian mungkin di yang pertama tentang burden of obesity, saya mau mereview beban seberapa banyak sih obesitas ini di negara berkembang. Nah ini gampang, ini kan observasional saja, penelitian observasionalnya. Population-nya adalah semua populasi, kalau saya ingin melihat semuanya, atau hanya dewasa saja, atau hanya anak saja. Intervention-nya ya nggak ada, wong ini penelitian observasional, hanya ingin melihat penelitian epidemiologi, survei gitu. Comparison-nya juga nggak ada, ini hanya ada komponen P dan hanya ada komponen O. Outcome-nya adalah seberapa banyak orang-orang dengan obesitas gitu. Jadi pertanyaan penelitian itu untuk membuat secara keseluruhan program S3 ini, maksudnya bukan program penelitian S3 kita, pertanyaan review itu adalah untuk membuat tinjauan pustakanya bab 2. Itu dia. Mudah-mudahan ya nanti sambil berjalan semoga lebih bisa membawa saya bisa berjalan melangkah. Terima kasih, Dok. Oke, sama-sama, monggo.